Bila rasaku ini rasamu, sanggupkah engkau menahan sakitnya, terhianati cinta yang kau jaga. Oh, udah nih? Oh, udah? Wah, kirain masih latihan. Kalau gitu gue bisa nyanyi lebih keren tadi. Asik. Halo guys, ketemu lagi sama gua Badai di Badai Belagu. Kali ini gua akan membahas lagu yang menurut gue judulnya dari semua lagu yang pernah gue bikin untuk Krispatih, ini lagu yang cukup panjang judulnya. Dan menurut gue juga cukup unik dan cukup aneh lagu tersebut judulnya. Tadi gue udah nyanyiin. Gue pikir tadi videografer gue masih siap-siap. Nggak taunya udah di play aja, ya kan? Jadi gue nggak siap tuh untuk nyanyiin lagu itu. Tapi nggak apa-apa lah. Lu pada udah tahu kan, lagunya adalah Bila Rasaku Ini Rasamu. Wah, lagu ini guys, kalau gue inget-inget ya, ini lagu yang sing along. Lagu yang semua orang kalau nonton gua manggung, baik ngeband ataupun gua solo, wah, nggak ada yang nggak nyanyi guys. Gua tinggal ke hotel aja, itu masih pada nyanyi itu penonton kali ya. Okay. Apalagi pada saat di ref gitu, 1, 2, 3, Nah, lanjutin sendiri deh tuh ya. Jadi lagu itu judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu. Sebenarnya kenapa judulnya seperti itu? Karena gua mengambil kalimat yang paling kuat di ref lagu itu. Tadinya sih sebenarnya lagunya judulnya bukan ini. Judulnya itu kalau nggak salah Semua Telah Terjadi. Cuma itu terlalu biasa gitu. Jadi gua ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama manajemen. Kira-kira lagu ini judulnya apa ya enaknya ya. Dan ternyata mereka bilang, coba deh cari aja kalimat-kalimat lain di lagu itu. Kali-kali aja ada yang unik kalimatnya. Gue menemukan kalimat ini, Bila Rasaku Ini Rasamu. Jadi seperti kayak menanyakan ke orang, ini perasaan gue nih, coba jadi perasaan lo, gitu loh. Lo bisa ngerasain hal yang gue rasain nggak? Itu dia guys. Tapi sebelum gue lanjutin cerita dari inspirasi lagu ini, gue mau kasih tahu dulu, jangan lupa subscribe channel Badai TV. Karena nanti akan banyak lagi konten-konten yang menarik selain Badai Belagu. Ada konten ngokar, ngobrol karya, terus nanti ada beberapa konten 2 atau 3 konten lagi yang akan gue produksi di 2022 ini. So, jangan sampai kelewatan untuk Shockbreaker channel Badai TV. Sekarang, now, ya, gratis guys. Oke. Lanjut, Bila Rasaku Ini Rasamu adalah di album ketiga. Album ketiga yang judulnya Tak Lekang Oleh Waktu. Gue lupa itu di track berapa, tapi itu dirilis sekitar tahun 2008. Dia dirilis tanggal 28 Mei 2008 guys. Berarti sudah mau 14 tahun. Bulan Mei nanti tanggal 28, album Tak Lekang Oleh Waktu itu memasuki umur yang ke-14. Nah, Bila Rasaku Ini Rasamu ada di track kedua setelah lagu Ada Aku di Sini. Nah, Bila Rasaku Ini Rasamu ini guys, ini punya cerita yang menarik. Jadi dulu tuh studio gue di Arteri Pondok Indah, tepatnya di Join Studio. Jadi gue itu mostly kalau tidak ada manggung, pasti kerja di studio. Kalau udah kerja di studio, gue pasti pulangnya tuh pagi-pagi tuh. Jam 1, jam 2 pagi baru pulang. Nah, satu ketika pada saat gue pulang dari studio kira-kira mungkin jam 12 atau jam 1 pagi gitu ya. Gue udah tutup studio, OB gue semua udah pada tidur segala macem. Gue ke parkiran, baru mau buka mobil. Tiba-tiba ada satu mobil datang persis di samping mobil gue. Ya gue pikir ya ini mungkin tamu, karena di situ ada satu gerai makanan juga yang masih buka. Ya gue pikir dia mau ke sana gitu. Nah, taunya dia turun dan mau masuk ke studio gue. Secara studio gue tuh masih dibuka dikit lah ya, tapi semua tuh rolling door semua udah tutup, tapi masih ada pintu yang kebuka. Dia nanya ke gue, ini Mas Badai bukan sih gitu? Iya betul gitu. Ini siapa? Mas, gue mau ngobrol dong. Ya lu pikir aja jam 1 pagi gitu guys, ada cewek gitu ya datang ke studio, gue nggak tahu, gue nggak kenal gitu, tiba-tiba datang mau ngobrol sama gue. Nah, karena pada saat itu video gue sudah ditutup dan gue nggak mau ngebangunin OB gue lagi, jadi akhirnya jadilah kita ngobrol, tapi di depan studio tuh guys. Jadi ada satu bangku kayu gitu, nah, ada gue ngobrol sama dia. Dan tiba-tiba cewek ini curhat securhat-curhatnya bahwa dia itu sakit hati sama cowoknya. Dia kayak dalam tanda kutip ya mungkin dendam gitu. Pada saat itu ya,
Dia dendam sama cowoknya karena cowoknya ini ya menduakan dia terus-terusan, selingkuh dan lain-lain gitu. Nah, sampai akhirnya dia cerita sama gua dengan keadaan yang ya meneteskan air mata, asik, berbes-berbes mili gitu, ya kan udah mau ya sembab-sembab gitulah. Jadi gue bilang, coba lu sabar dulu, lu ceritain sama gue sebenarnya ada apa. Jadi jadi intinya gini, dia bilang bahwa Mas, gue pengen bikin lagu, gue pengen lu bikinin lagu tentang cerita gue. Gue pengen cowok ini merasakan perasaan gue yang merasa terhianati, yang merasa dalam tanda kutip itu dijahatin sama cintanya sendiri gitu. Oke, jadi lo maunya gue bikin lagunya temanya kayak gimana? Ya dia bilang, gue pengen dengerin ke cowok itu, lu sebenarnya sanggup gak sih kalau lu yang jadi gua yang udah mencintai lu abis-abisan, gua yang udah bener-bener menerima lu, bahkan mungkin ngurusin lu, tapi lu duain gue, lu sempaskan gua. Nah, sekarang dibalik posisinya, apakah lu sanggup untuk menerima semua ini? Wah, gua bilang oke, berarti ini lu mau balas dendam lewat lagu gitu. Iya, Oke, gue bilang oke, gue akan coba bikin lagu, tapi gue nggak tahu lu nih gitu, lu nih siapa sebenarnya gitu kan? Nah, cuma saat itu dia nggak ngasih tahu lagu itu, dia nggak ngasih tahu dia siapa, dan akhirnya gue baru tahu bahwa oh ternyata dia adalah seorang penyanyi, dan pada saat itu dia ikut salah satu ajang kompetisi dan menjadi kalau nggak salah menjadi 3 besar kalau nggak salah pada saat itu, dan gue baru tahu bahwa dia adalah seorang penyanyi. Jadi ya oke, gue bilang oke, kalau emang lo maunya kayak gitu, gue akan coba bikin lagu. Nah, akhirnya gue coba bikin lirik demi lirik dari lagu tersebut. Tapi sebelum gue kasih tahu lirik-lirik apa yang terjadi di lagu tersebut, gue mau kasih tahu dulu video klipnya. Cuplikan video klip Bila Rasaku Ini Rasamu yang dibintangi oleh Fahrani dan Fahrani. Nah itu waktu itu gue lagi syuting di gedung Bank Mandiri yang Kota Tua. Gue jadi perampok bank. Wede, pakai senapan gitu ya kan. Maju lu sini aja. Dan ternyata ada cinta segitiga antara vokalis gue dengan drummer gue. Ceritanya pada saat itu ya. Dan Fahrani cukup bisa membintangi video klip ini dengan super keren. Inilah cuplikan videonya. Bila Rasaku Ini Rasamu. Alright guys, tadi lo semua udah pada nonton cuplikan video dari Bila Rasaku Ini Rasamu yang rilis 28 Mei 2008 secara album ya, yaitu album Tak Lekang Oleh Waktu. Nah, lagu ini dimulai dengan kalimat aku memang terlanjur mencintaimu. Aku memang terlanjur mencintaimu. Ya, intinya cewek ini memang ya udah, gue udah kepalang basah nih, palang tanggung. Gue emang mencintai lo sepenuh hati. Sudah terlanjur memberikan hati gue kepada lo. Lanjut, dan tak pernah ku sesali itu. Ya dia nggak pernah menyesali apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan untuk cowok ini. Seluruh jiwa telah kuserahkan, menggenggam janji setiaku. Lo bayangin ya, cewek yang menyerahkan jiwanya, perasaannya kepada cowok ini, bahkan menggenggam janji setia. Kalau namanya menggenggam itu kan sesuatu yang benar-benar dipegang teguh gitu ya. Jadi memang cewek ini berusaha untuk terus percaya dan berusaha terus setia sama cowoknya gitu kan. Ya yang intinya memang ya perasaannya itu dihianati lah sama cowoknya ini. Lanjut, kumohon jangan jadikan semua ini alasan kau menyakitiku. Ya, jadi tadi yang gue jelasin dari memang terlanjur mencintai, tidak pernah menyesali itu, seluruh jiwa sudah diserahkan, menggenggam janji setia, itu kan segala sesuatu yang dilakukan sama cewek ini. Tapi cewek ini bilang, tapi jangan dong pakai ini sebagai alasan untuk lo bisa menyakiti gue gitu. Mentang-mentang gue udah cinta, mentang-mentang gue udah semua berkorban, terus lo dengan seenaknya lo menyakiti gue. Bahasanya seperti itu. Lanjut ya, meskipun cintamu tak hanya untukku. Jadi kayaknya cewek ini tahu nih bahwa sebenarnya dia bukan satu-satunya. Dia bukan the only one. Tapi ya mungkin ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan ke-10 mungkin ya. Dan dia sudah merasakan itu gitu. Dia merasakan bahwa ya gue bukan satu-satunya. Lanjut, tapi cobalah sejenak mengerti. Meskipun gue bukan satu-satunya, cuma ya lo sejenak dengerin gue, sejenak mengerti perasaan gue, bahkan sejenak memberikan gue kesempatan untuk mendapatkan cinta sejati dari lo. Jadi kalian bisa ini sendiri ya, maksudnya mengira-ngira sendiri kondisi dari cewek ini yang cerita sama gue. Ya dia sehancur-hancurnya pada saat cerita sama gue. So ya gue membahasakannya dengan kalimat-kalimat yang lugas,
tapi menyentuh ke hati pendengar. Kita masuk ke ref. Nah ini refnya langsung gue ambil nada tinggi, langsung take off ke atas. Bila rasaku ini rasamu. Jadi pada saat ref itu gue pengen menyampaikan, lo coba jadi gue. Lo coba jadi perasaan gue. Lo sanggup gak untuk melawan atau mempertahankan kesakitan ini, atau mungkin ya dalam tanda kutip menyembuhkan luka lo sendiri gitu. Terus sanggupkah engkau menahan sakitnya, terhianati cinta yang kau jaga, tanda tanya. Jadi tadi yang gue bilang dari awal, bila rasaku ini rasamu, lo coba jadi gue, lo coba jadi perasaan gue, lo sanggup nggak untuk menahan perasaan sakit, terhianati cinta sejati lo sendiri. Terhianati cinta sejati lo sendiri. Jadi lo udah menyerahkan cinta sejati lo satu-satunya buat dia, tapi dia hianati sendiri oleh pasangan lo sendiri gitu. Lanjut, coba bayangkan kembali betapa hancurnya hati ini kasih. Semua telah terjadi. Jadi 3 kalimat ini ya, 3 paragraf ini adalah kalimat dari cewek itu. Seakan-akan dia ngomong sama pacarnya, coba bayangin lagi ya, betapa hancurnya hati gue ketika gue menemukan lo sama ini, lo sama itu, lo sama ini, lo sama itu, lo bohongin gue, lo mungkin tidak menghargai gue gitu. Tapi ya sudahlah, semua telah terjadi. Jadi gue tutup lagu ini dengan satu penutup. Ya sudah, semuanya sudah terjadi. Jadi gue nggak perlu menyesali ini, gue nggak perlu untuk berusaha untuk melawan ini, ya gue jalanin aja karena semuanya memang sudah terjadi. Nah, lagu ini gue kemas dengan orkestrasi grande yang dikemas juga aransemennya oleh Mas Oni Krisnarwinto pada saat itu dengan Saunine Orkestra, dan memang dibuka dengan intro yang mengambil refnya. Sengaja gue bikin legato seperti itu, mendayu-dayu supaya lagu ini semakin magis dan semakin menyentuh ke telinga dan perasaan daripada pendengar. Dan gue bersyukur lagu ini akhirnya menjadi anthem song dari Broken Heart. Seperti baju yang gue pakai dari almarhum Didi Kempot ya. Jadi Godfather of Broken Heart. Jadi mudah-mudahan lagu ini juga menjadi the song of Broken Heart gitu. Yang memang sudah terjadi selama 14 tahun sampai tahun 2022 ini. Gue pada saat itu gue memang sudah mengkonsep musiknya full band, laki-laki banget musiknya, tapi tetap ada unsur feminisnya. Jadi ketika cewek itu denger, aduh gua banget ya lagunya, aduh gua galau banget lagu, ya biasalah wece-wece kan, cewek-cewek itu kan pasti kan pada galau semua tuh kalau denger lagu ini. Jadi terima kasih banyak nih guys, kalian sudah menikmati lagu ini sampai 14 tahun, bahkan 15 tahun yang akan datang, bahkan ya tahun-tahun yang berikutnya. Jadi jangan lupa saksikan terus Badai Belagu nih di channelnya Badai TV. Jangan lupa juga Shockbreaker. Ingat aja, berkarya terus aja guys. Berkarya terus aja. Karena sebenarnya karya yang akan menghidupi kita seterusnya. Panggung bisa aja hilang, tapi lagu atau karya itu tidak akan lekang dimakan waktu. Jangan lupa berkarya, tetap sehat. Sampai ketemu di Badai Belagu berikutnya. Bye.